Harga beras yang masih tinggi membuat warga di Kulon Progo, Yogyakarta berebut membeli beras di pasar murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beras Bulog dijual seharga Rp10.800 per kilogram. Selain beras, pasar murah juga menjual telur, bawang merah, dan bawang putih hingga minyak goreng di bawah harga pasaran. Ya saya 10, kebetulan kami kan ini pas ada pesanan, terus ini kebetulan naik di pasaran sekitar 15 setengah 16 Pak. Itu kalau di pasaran untuk dapat berasnya gampang apa susah sejauh ini? Ya naik, sekarang itu agak susah Pak, masalahnya stoknya itu kebetulan kami pas pengen banyak, kebetulan nggak ada. Tingginya harga beras juga terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 1 liter beras lokal mencapai Rp23.000. 15.000 jadi 23.000. Iya. Soalnya modalnya naik. Itu sudah berapa lama tuh naiknya? Sudah lumayan. Semalam Semingguan tuh ada semalam modalnya tuh sampai 1.050.000 aku menukar satu saknya. Biasanya sebelumnya? Sebelumnya paling 750, 770. Hari ini kan sudah 800 lebih modalnya. Di sisi lain, Presiden mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar, seperti di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar, Kerawang. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap harinya. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Harga yang tinggi sempat memunculkan dugaan adanya permainan kartel beras. Anggota Komisi 6 DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyebut penguasaan penjualan beras dari hulu hingga hilir oleh beberapa perusahaan saja. Penguasaan beras ini hanya dikuasain oleh beberapa perusahaan besar aja, dan mereka bukan hanya menguasain di hilir ya, tetapi mereka juga menguasain sampai di hulu. Jadi hulu sampai hilir itu ada perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mereka menguasain baik itu di produsen, kemudian juga distribusinya, sampai kemudian grosirnya, sampai juga retailnya, dan seterusnya. Ini bisa dibayangkan. Kita pada posisi sebenarnya waktu yang lama ya, sekian tahun itu memberikan penguatan kepada Bulog. Ayolah, Bulog ini kan BUMN pemerintah, jangan sampai kemudian kalah. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras dalam 2 hingga 3 pekan ke depan akan terkoreksi signifikan. Hal ini mengacu pada harga gabah kering panen di tingkat petani yang mengalami penurunan. Memang harga beras itu apa kata harga gabah? Biasanya sekitar 2 kali lipat. Kalau harga gabah itu 8.000, maka akan didapati harga beras itu sekitar 16.000. Ya, seperti terjadi beberapa waktu kemarin. Tapi kalau hari ini panen rata-rata nasional ini sudah harga GKP-nya turun menjadi 7.100. Sehingga dalam 2-3 minggu ke depan ini ya harga beras itu insya Allah akan terkoreksi karena produksi di bulan Maret itu total akan 3,5 juta ton. Melebihi dari 3 juta atau kalau tahun lalu 5 juta sampai 5,5 juta ton. Itu biasanya memang bisa turun sampai dengan ke 6.000 atau bahkan ke 5.500. Sebelumnya pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton di tahun ini untuk mengamankan stok beras dalam negeri. Dengan tambah